Hai guys, berjumpa kembali dengan Dirga di sini di hari ke-10 30 Days Challenge Talking in Front of Camera. Nggak kerasa ya, sudah 10 hari aku ngomong depan kamera. Hari ini aku mau membahas tentang apa ya? Ini deh, membahas tentang kenapa aku bisa enjoy menulis. Oke, ini bukan menjadi penulis seperti membuat novel atau gimana ya. Jadinya aku terbiasa untuk misalnya ada ide, aku menulis. Aku simpan di suatu tempat, entah Google Keep atau Obsidian gitu. Jadinya terbiasa menulis, bukan membuat tulisan yang panjang seperti novel. Kita flashback dulu ke sebelum pandemi atau pandemi lah. Pandemi dimulai bulan Maret 2020. Saat itu aku masih di semester 5 atau 6. Jadinya sudah mulai jarang ke kampus, sudah mulai kebanyakan mengerjakan tugas besar yang memang memerlukan skill individu daripada skill kelompok. Kan kalau awal-awal kuliah tuh apa-apa tugas kelompok. Nah, mulai dari semester 5 ke 6 itu mulai rely on individual skill. Jadinya entah kamu bisa ngoding, entah bisa membuat laporan yang baik, itu dibuat sendiri-sendiri tugasnya. Karena pandemi, saat itu aku happy awalnya. Kan katanya cuma libur 2 minggu. Wih, bisa istirahat nih. Capek begadang terus ngerjain tugas. Udah 2 minggu. Mulai ada inisiatif dari dosen, yuk kita kuliah online dulu sambil menunggu. Berjalan kuliah online-nya, berjalan. Nah, sampai di 6 bulan lah. 6 bulan, wah aku mulai overwhelmed lah karena sudah terbiasa bergaul dari pagi sampai sore kuliah, habis itu ke kos mandi bentar, tidur bentar, ke kampus lagi, pokoknya bersosialisasi lah pokoknya. Langsung di-cut semua itu, tidak bersosialisasi sama sekali. Panik dong. Aduh, kayak tiba-tiba menjadi introvert tuh rasanya nggak enak banget sih. Nah, mulai dah ada negative thinking, mulai menyesali, kok hidupku gini banget ya, kok mau gini nggak bisa ya. Kan karena selain di rumah aja, akses keluar terbatas, sosialisasi terbatas, ekonomi pun juga terbatas karena aku sistemnya kan bekal per minggu. Kalau aku keluar dikasih bekal, kalau nggak keluar nggak dikasih bekal. Nah, ini kan dari rumah ya. Bagaimana caraku mau minta bekal kalau aku nggak ada aktivitas keluar? Ekonomi terhimpit, jarang bersosialisasi, kemudian tugas banyak, tidak ada teman curhat. Wah, mulai dah negatif thinking tuh mulai menyerang. Apa aku nggak kuliah aja ya? Apa aku nggak worth it itu ya untuk menjadi kuliah? Apa aku nggak bisa membuat tugas ini sendiri ya? Apa aku memang harus rely sama teman-teman ya? Nah, mulai negatif thought ini sampai membuat aku insomnia guys. Itu selalu aku tidur jam 2, bangun jam 8 atau jam 10 lah. Intinya tidurku menjadi tidak teratur karena kebanyakan overthinking. Melihat kondisi ini, aku mulai sadar, wah ini nggak bisa dibiarin nih. Harus ada sesuatu untuk menenangkan pikiranku yang ngarol ngidul ini. Aku menemukan di YouTube kayaknya Grateful Journal. Jadinya per hari itu kamu tulis nih, kan kamu negative thought nih, tentang menjelek-jelekkan diri sendiri terus. Jadinya kamu tulis apa hal positif yang kamu syukuri hari ini. Nah, itu kamu tulis. Jadinya hari ini aku bersyukur bisa bertemu dengan ini. Hari ini aku bersyukur bisa menyelesaikan tugas ini. Nah, itulah aku lakukan selama beberapa lama. Sebulan, mungkin 2 bulan. Itu membantu banget guys. Itu mengurangi beban pikiranku. Jadinya seolah-olah aku menuangkan pikiran jelekku ke dalam tulisan. Sehingga pikiranku menjadi lebih jernih. Nah, sesudah aku menyebutnya ini dark age ya, karena uang nggak punya, belum sarjana, masih bergantung dengan orang tua, intinya merasa titik terendah lah. Kemudian setelah melewati ini, ada fase kebangkitan lah. Jadinya
kan aku menyusun skripsi dari rumah lah, mulai terbiasa lah jadinya, bimbingan dengan dosen dari rumah, sosialisasi online, offline kadang-kadang. Jadinya emang harus seperti ini karena yang lain juga seperti ini. Karena membuat sesuatu yang sulit sendiri itu susah, jadinya memerlukan waktu yang agak lama ya. Karena agak lama aku membuat skripsinya, adalah teman ngontek, bro bisa ini nggak? Kalau bisa coba interview yuk. Tiba-tiba ada ajakan interview kerja guys. Saat itu aku masih semester 7 ke 8 lah, seharusnya aku sudah harus sidang, tapi aku masih membuat persiapan untuk apa yang namanya seminar proposal. Seminar proposal itu presentasi rancangan skripsi, jadinya belum menyelesaikan skripsi, rancangannya aja. Jadinya masih seharusnya membuat rancangan, keterima kerja. Wah, happy dong, karena yang dulunya nggak punya uang sekarang bisa menghasilkan uang sendiri. Oke, gas. Langsung interview, keterima kerja. Wah, aku nggak expect kalau kerja dari rumah kemudian sambil buat skripsi akan se-overwhelm itu. Wah, kalau dulu overthinking tentang negative thought, tentang merendahkan diri sendiri, sekarang overthinking tentang wah harus kerja buat ini, kemudian skripsinya masih kurang, kemudian harus kejar deadline bimbingan. Wah, penat. Karena penat, nah aku mulailah mencari cara ini gimana caranya, karena Grateful Journal nggak membantu nih, karena ini masalah productivity bukan tentang feeling. Kemudian mencarilah video YouTube lagi, referensi, to be productive harus tahu apa saja yang dilakukan. Kan aku aku melihat pekerjaan di depan langsung kerjain tanpa aku planning ada kerjaan lain loh yang harus dikerjakan. Jadinya ketika udah mengerjakan ini bla 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 selesai, lah ini kelewatan deadline-nya, wah ini belum buat kayak gini, wah overwhelm, overthinking, insomnia lagi. Jadinya aku mulai mengawali hari itu membuat planning to-do list. Kalau hari ini aku harus mengerjakan ini, minggu ini mengerjakan ini, bulan ini mengerjakan ini. Jadinya lebih terstruktur lah, jadinya deadline-nya kelihatan, hari ini agak berat nih, jadinya ngerjainnya cepet-cepet, nggak terlalu ribet. Kemudian agak lihat, agak longgar nih, ya bisa lah di riset dikit biar menambah kompleksitas skripsi. Sudah, jadinya kan udah ada kebiasaan untuk menuangkan beban pikiran jadinya kan ke dalam tulisan. Kalau itu sih namanya konteks offloading. Jadinya otak kita tuh dibebaskan, ruang konteks berpikirnya itu dibebaskan ke hal eksternal, entah itu voice note, entah itu berupa ngomong sama teman, entah itu menulis, terserah. Tapi kalau aku memilih untuk menulis cadadadada. Nah, sesudah bekerja, akhirnya dengan segala kesibukan itu harus bimbingan, membuat skripsi, bekerja, aku bisa melewati itu, aku bisa sidang dan bisa meraih gelar sarjana walaupun 10 semester. Itu berat banget sih guys. Kemudian setelah sarjana adalah tawaran lagi, karena pada saat pandemi itu sekitaran 2022 lah, 2021 2022 kan lagi hype tuh startup jor-joran. Nah, karena kerja dari rumah, kulturnya saat itu adalah dua kaki, at least kerja di 2 perusahaan gitu. Jadinya kan karena tempat kerjanya satu, jadinya mau ngerjain pekerjaan lebih dari satu bisa. Nah, aku adalah tawaran kerja lagi satu, bro bisa bantu ini nggak? Gas. Nah kan karena aku bekerja di startup startup yang bergerak di bidang blockchain lah, kemudian ada yang di bidang back end. Nah kan dua role yang berbeda, harus rajin belajar karena selalu ada hal baru. Dirga bisa bantu kayak gini nggak? Dirga tahu kayak gini nggak? Nah karena
tuntutan harus belajar hal baru, dan terlalu banyak yang aku pelajari. Sering terjadi aku minggu ini udah belajar tentang ini, lagi 2 minggu atau 3 minggu ke depannya ditanya, waduh, minggu lalu sebelumnya aku udah pelajari nih tapi aku lupa. Nah, mempelajari sesuatu kemudian lupa itu kayak sia-sia sih guys. Nah, di sini juga aku menerapkan hal yang sama, yaitu menulis. Nah, ada namanya knowledge base. Jadinya apa yang telah dipelajari dibaca, nggak cuma dibaca dan diingat aja, tapi juga ditulis berdasarkan kata-kata sendiri, sehingga itu membuat pengetahuan yang kita miliki lebih melekat jadinya kan. Jadinya misalnya aku mempelajari tentang bagaimana mendeploy smart contract. Kalau aku baca-baca aja ya paling cuma ingat 2 sintak, 3 sintak aja, habis itu sisanya lupa. Kalau aku menulis dari awal sampai akhir kan aku harus kalau prosesnya kayak gini sintak yang mana ya? Kalau prosesnya kayak gini sintak yang mana ya? Nah, jadinya terstruktur jadinya pengetahuannya, dan retentionnya lebih panjang. Awalnya aku membuat knowledge base di Notion. Jadi dengan Notion ini aku sering kali merasa terintimidasi karena ketika membuka Notion itu kan terstruktur sekali ya. Jadinya aku tuh merasa kalau membuat pengetahuan di Notion atau menulis di Notion itu aku harus paham betul apa yang aku tulis. Jadinya aku paham sedikit aja, aku nggak dulu deh, belajar dulu deh. Nah, kebanyakan nunda-nundanya jadinya aku melihat ada peluang untuk memperbaikinya ya kan, karena pengetahuan mau kecil mau besar, pengetahuan adalah tetap pengetahuan, harus dicatat. Jadinya aku memperbarui workflowku. Jadinya sekarang aku untuk knowledge base menggunakan 2, yaitu Google Keep dan Obsidian untuk pengetahuan yang terstruktur. Kemudian karena dia menggunakan Markdown, bisa dibuka di mana saja, menggunakan apa saja. Tidak seperti Notion yang hanya bisa dibuka di Notion. Misalnya Notion down, ya aku tidak bisa mengakses. Makanya aku menggunakan Obsidian. Kemudian untuk Google Keep, simplicity is the key guys. Kalau kalian mau rajin mencatat, usahakan akses untuk mencatat tuh gampang. Nggak terlalu intimidating, nggak terlalu ribet. Pokoknya ada ide, langsung buka Keep, catat. Ada ide, langsung ambil kertas, catat. Kemudian setelah dikumpulkan, dirangkum, baru dimasukin ke Obsidian. Nah, seperti itulah aku memanage pengetahuan yang aku miliki dengan cara menulis. Pokoknya dengan menulis itu bisa membuka banyak peluang, mulai dari melegakan pikiran, kemudian memperpanjang retention pengetahuan, dan bonusnya kan menulis kan. Jadinya tulisan kita itu bisa dipublish guys, at least di blog lah, mungkin jadi skrip video, skrip podcast. Jadinya selain kita mempelajari sesuatu, memahami, kita juga bisa memproduksi sesuatu. Wah, makin panjang lagi retentionnya. Di era yang banyak konten seperti ini, membuat konten juga penting guys. Biar kita tidak doom scrolling mengkonsumsi konten, kita juga harus bisa untuk membuat konten. Karena sekarang membuat konten itu gampang. Accessibility-nya tidak sesusah dulu. Sekarang dengan HP membuat konten, TikTok, Reels, upload gampang. Oke, sekian hari ke-10 aku ngobrol di depan kamera. Sampai jumpa di lain hari. Dadah.